Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Taufik RS. Kali ini kita akan melakukan trip perjalanan lagi dengan menggunakan bus dari Kota Mataram, Lombok menuju Denpasar, Bali. Untuk perjalanan di rute ini bisa dibilang sangat minim penumpang yang memilih moda transportasi bus. Rata-rata menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun minibus. Mungkin saja karena budget yang dikeluarkan tidak terlalu banyak dengan menggunakan kendaraan pribadi. Bagaimana tidak, kalau dihitung-hitung perjalanan dari Mataram menuju Denpasar, Bali, kita akan lebih banyak menghabiskan waktu perjalanan di laut, yaitu dari Mataram menuju Pelabuhan Lembar Lombok kurang lebih 1 jam perjalanan, dari Pelabuhan Lembar Lombok menuju Pelabuhan Padang Bae, Bali kurang lebih 5 jam, dan dari Pelabuhan Padang Bae menuju Denpasar kurang lebih 3 jam. Nah, kalau lebih banyak habisin waktu perjalanan di kapal, jadi kalau Anda yang pengen liburan ataupun main-main ke Pulau Bali dari Lombok, pakai kendaraan pribadi mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat. Kalian juga bisa keliling-keliling sepuasnya di Bali tanpa perlu sewa kendaraan lagi. Namun karena saya tidak pengen ribet dan sekaligus ingin memberikan pengalaman saya yang barangkali bisa jadi referensi bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan dengan menggunakan bus dari Mataram menuju Denpasar, Bali. Bagaimana keseruan trip perjalanan saya kali ini? Ikutin saja vlognya sampai habis, guys. Pagi ini, sekarang kita sudah ada di Terminal Mandalika Kota Mataram, Lombok. Oh ya, Terminal Mandalika sendiri merupakan terminal penumpang kelas A dan merupakan terminal induk terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat ataupun NTB. Terminal ini terletak di Jalan Sandubaya nomor 1, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Di terminal ini, Anda bisa jumpai beberapa perusahaan otobus yang melayani rute yang cukup beragam, mulai dari rute AKDP ataupun antar kota dalam provinsi seperti ke Sumbawa, Dompu, maupun ke Bima, dan juga trayek antar kota antar provinsi seperti ke Pulau Bali maupun sampai ke Pulau Jawa. Oke, untuk pembelian tiket busnya bisa langsung di dalam Terminal Mandalika ini, karena sudah disediakan loket penjualan tiket dari berbagai perusahaan otobus, seperti perusahaan otobus Rasa Sayang, perusahaan otobus Langsung Indah, perusahaan otobus Safari Dharma Raya, dan lain sebagainya. Dan ini nih armada yang akan mengantarkan saya ke Pulau Dewata, yaitu perusahaan otobus Tiara Mas. Unit yang ada di depan kita ini memulai titik keberangkatannya dari kota Bima menuju Mataram, Denpasar, dan sampai ke kota Surabaya. Sedangkan perjalanan saya ini akan dimulai dari kota Mataram menuju Denpasar dengan estimasi waktu perjalanan kurang lebih 10 jam. Oh ya, perusahaan otobus Tiara Mas sendiri merupakan salah satu perusahaan otobus yang bergerak di bidang jasa transportasi darat jarak jauh dan berpusat di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Perusahaan otobus Tiara Mas ini menjadi salah satu perusahaan otobus terbaik yang berasal dari NTB. Perusahaan otobus ini menghadirkan konsep pelayanan yang selalu berorientasi pada kepuasan penumpang, seperti peremajaan armada, kelas yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Bahkan dengan fasilitas yang lebih baik bila dibandingkan dengan para kompetitornya. Langsung saja review singkat unitnya. Bus ini menggunakan balutan bodi dari karoseri Adiputro Malang tipe Jetbus 3+. Tapi kayaknya ini hasil rombakan ya. Sedangkan untuk sesisnya menggunakan Hino RK8 atau R260 dengan julukannya Tiara Mas Fantastic. Nampak interiornya seperti ini ya. Kursinya menggunakan konfigurasi 2 di kanan dan 2 di kiri, yang sudah dilengkapi dengan leg rest ataupun sandaran kaki. Namun leg restnya terbilang cukup sempit ya. Nih bisa dilihat saja tinggi saya 165 masih kerasa sempit. Terdapat selimut dan juga beberapa fasilitas lainnya, seperti USB port untuk mengisi daya ponsel.
Ada AC dan juga toilet yang berada di bagian paling belakang sebelah kanan. Oh ya, untuk kursi saya, alhamdulillah dapat kursi nomor 1 di belakang supir. Saya beli tiketnya ini 1 hari sebelum melakukan perjalanan ini di kantornya Tiara Mas cabang Kota Mataram, yaitu di Jalan Selaparan nomor 85 Kota Mataram dengan harga tiketnya Rp250.000. Yang bikin spesial kursi paling depan gini, itu lebih nikmatin saja view selama perjalanan. Namun bus ini menggunakan double glass, jadi pandangan itu bisa dibilang terhalang oleh topi ataupun bando horizontal pemisah kaca bagian atas dan bawah yang berada di bagian depan sini guys. Oke, sekitar pukul 10.47 waktu Indonesia bagian tengah. Ini bus Tiara Mas yang menemani perjalanan kita dari Terminal Mandalika Kota Mataram menuju Terminal Mengwi Bali ya. Mulai take off. Ya, nanti untuk estimasi perjalanan dari Terminal Mandalika ini sampai Bali itu paling sekitar jam 7 malam kayaknya udah nyampe sana sih. Oke, semoga perjalanan kita kali ini lancar ya. Oh ya, dari Terminal Mandalika kita menuju kantor Tiara Mas cabang Kota Mataram buat jemput beberapa penumpang dan juga paket. Namun pas nyampe kantor ada 2 penumpang yang tak kunjung datang. Hampir setengah jam nunggu. Kru pun sudah mulai ngambek-ngambek guys. Ini jadi pembelajaran kita semua, usahakan datang lebih awal di tempat pemberangkatan bis yang tercantum dalam tiket. Kalau nunggu kayak gini kan kasihan penumpang yang lain guys. Seperti yang saya sampaikan di awal video, dari kantor Tiara Mas Mataram menuju Pelabuhan Lembar Lombok membutuhkan waktu perjalanan kurang lebih 1 jam saja. Nah, siap-siap nih, Anda akan lebih banyak ngabisin waktu perjalanan di kapal nantinya. Oh ya, untuk syarat perjalanan ini saya cuman beli tiket saja. Terkait rapid, PCR, maupun tanda vaksin itu tidak diminta sama sekali. Kalau di pelabuhan gimana mas? Nah, ikutin aja videonya sampai habis guys. Oke, sekitar pukul 12.44 sekarang kita tiba di Pelabuhan Lembar Lombok ya. Ini buat penyeberangan ke Pelabuhan Padang Bayi Bali. Dan untuk estimasi perjalanan dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Padang Bayi itu sekitar 4 jam sampai 5 jam perjalanan kayaknya ya. Dan di sini juga ada beberapa unit ini nih, PO yang menemani perjalanan kita, PO Tiara Mas ya. Ini mantap nih, pakai body Adi truk Malang ini untuk sebenarnya RK8. Dan di depan sini juga ada beberapa unit. Ini punyanya PO Rasa Sayang. Ini namanya unik ya, dan PO-nya legend ya. Dan di depan sana juga itu ada PO-nya Tiara Mas, dan di samping sana ada Titian Mas. Oke, kita coba lihat dulu unitnya ini. Pelabuhan Lembar Lombok. Yaps, ini merupakan sebuah pelabuhan yang terletak di daerah Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Suhu di pelabuhan ini terbilang cukup panas. Minum yang dingin-dingin sambil nunggu bus masuk kapal mungkin menjadi pilihan yang tepat. Oh ya, di Pelabuhan Lembar ini adalah pelabuhan yang melayani kapal barang dan juga kapal penumpang yang beroperasi 24 jam. Awalnya, Pelabuhan Lembar ini berada di Ampenan, Kota Mataram, tetapi kemudian Pelabuhan Pantai Ampenan dipindahkan ke daerah Lembar pada tahun 1977. Pada tahun 1933,
Industri pariwisata Nusa Tenggara Barat tengah berkembang, sehingga ada kegiatan angkutan kapal penyeberangan kapal cepat dari Pelabuhan Lembar menuju ke benua Bali, menggunakan kapal cepat dengan jumlah penumpang perharinya ratusan orang. Dan pada 30 November tahun 1994, pemerintah menetapkan Pelabuhan Lembar sebagai pelabuhan utama untuk akses masuk ke Pulau Lombok di bagian barat, guys. Dan sekitar pukul 13.18 waktu Indonesia bagian tengah, kita mulai memasuki kapal ya, buat penyeberangan dari Pelabuhan Lembar Lombok ini menuju Pelabuhan Padang Bayi di Bali ya. Itu armada kita itu udah duluan. Ada PO Titian Mas, kemudian Rasa Sayang ada 2 unit nih, pakai bodi karoseri Rahayu Santosa Bogor. Kemudian di depan itu ada PO Tiara Mas, 2 unit deh. Ini nih armada kita. Tiba saatnya kita akan masuk ke kapal untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Lombok menuju Pulau Bali. Penyeberangan ini akan menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 5 jam di laut dengan jaraknya kurang lebih 38 mil. Seperti yang saya sampaikan di awal video, yang menggunakan kendaraan pribadi itu terbilang cukup banyak karena ongkosnya itu ya bisa dibilang murah guys bila dibandingkan dengan menggunakan bus. Harga tiket untuk per orang dewasa kurang lebih Rp60.000. Sementara itu tarif penyeberangan dengan menggunakan kendaraan disesuaikan dengan masing-masing golongan. Misalnya golongan 2 yaitu sepeda motor dengan cc kurang dari 500 dikenakan tarif sebanyak Rp146.000 per unit. Golongan 4A yaitu mobil pribadi dikenakan tarif sebanyak Rp1.023.000 per unit. Sedangkan untuk golongan 6A yaitu kendaraan bus seperti yang kita gunakan ini dikenakan tarif sebanyak Rp3.185.000 per unit, guys. Oh ya, kapal yang menemani perjalanan kita ini merupakan KMP Gerbang Samudra 3 yang merupakan kapal milik PT Gerbang Samudra Sarana. Untuk kursi penumpangnya tidak ada kursi pasti untuk penumpang, artinya siapa cepat dia dapat. Jadi saran saya ketika sudah dibolehkan masuk kapal ya gas ajalah naik kapal guys, supaya Anda itu kedapatan kursi. Momen seru ketika Anda melakukan penyeberangan siang dari Pulau Lombok menuju Pulau Bali, Anda akan melihat suasana sunsetan kayak gini ketika hendak sampai di Pelabuhan Padang Bayi Bali. Tuh, bisa dilihat kan guys, keren banget dah pokoknya. Dan kita siap melanjutkan perjalanan kita lagi menuju Denpasar ya. Untuk estimasi perjalanan dari sini sampai Denpasar itu sekitar 2 jam perjalanan saja ini. Oke, sekitar pukul 20.53 waktu Indonesia bagian tengah. Sekarang kita udah finish ya
tepatnya di Terminal Ubung. Ini depannya Hotel Aston sih. Oke, dan ini armada yang menemani perjalanan kita, PO Tiara Mas ya.